jam lebih bisa kuota teman Akbar. Ustaz. Oke, good. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman perhatikan. Nahnu nabda min ta'rifi 'ilmi al-balaghah. Nabda min ta'rif 'ilmi al-balaghah. Al-balaghah fil lughah, balaghah itu kalau secara etimolog gitu ya. Karena pengertian itu terlalu ada dua, ada terminolog, ada etimolog. Fil lughah al-arabiyyah, etimolog atau secara bahasa kita sebut fil lughah. Tapi kalau terminolog berarti nahnu naqul al-balaghah fil istilah. Ya, jadi yang semua istilah dalam bahasa kerennya itu terminolog gitu ya. Al-balaghah fil lughah huwa tab'an jaa fi lisan al-arab. Teman-teman mungkin tahu yang disebut al-mu'jam al-khas an lisan al-arab. Qala hunak al-balaghah balagha asy-syai' yablugh bulughan atau ma'nahu aidan wasala atau ma'nahu aidan intaha wa hakadha. Jadi teman-teman boleh kita simpulkan balaghah itu secara etimolognya wasala, balagha atau intaha. Ya, itu yang penting. Makanya oleh sebab itu teman-teman kalau ditanya mawal balaghah fil lughati qul wasal ya balagha syai'u yablugh bulughan wasala aw intaha aw yani takhallasa. Ya, itu artinya kalau secara bahasa etimolognya. Lakin fil istilah atau terminolognya wal balaghatu huwa ya dirasatun al ilmi al fasahah. Jadi dia materi atau hal-hal yang mempelajari tentang fasahah wal balughul baligh ya al baligh min ar rijal. Baligh itu artinya orang dewasa. Jadi orang yang belajar ilmu balaghah itu berarti bahasa Arabnya sudah dewasa. Makanya teman-teman begini, bahasa Arab itu supaya kita bisa memiliki keilmu balaghah, maka dia punya dua tariqah. Al-awwal yajib ala ahadin an yastaw'iba fi ilmi an-nahwi. Wa as-tsani tab'an an yastaw'iba fi ilmi as-sarfi. Wa hazaini al-ilmaini yasilani ila madza ila ilmi al-balaghah. Maka masuk kepada ilmu balaghah. Lidzalika ahadun lam yastati' fi ilmi an-nahwi yas'ub alaihi fi darasati ilmi al-balaghah. Maka kalau ada orang yang ingin belajar ilmu balaghah tapi ilmu nahwunya masih sangat kurang, minim, lam ya'rif aina al-fi'il wa aina al-fa'il wa aina maf'ul wa aina jumlah fi'liyah wa ismiyah. Hadhihi awwalu bidayatin fi su'ubat. Oleh sebab itu teman-teman, balaghah ini tidak sembarang kita mempelajarinya. Jadi memang dua keilmuan besar sebelumnya, ilmu nahwu ya atau sering disebut dengan ilmu morfologi maupun sintaksis. Morfologi itu sharaf, sintaksis itu nahwu. Maka dua ini menjadi tariqani ila al-balaghah. Ya. Faqila fil istilah al-balaghatu husnul kalam fasihatuhu wa yablugh bi'ibara lisanihi ya ma fi qalbihi wal jam'u bulugha. Jadi memang balaghah ini intinya adalah bicara tentang husnul kalam atau husnu al-qaul. Fi madza yuhsinul kalam fi fasihatihi. Ya, di dalam kefasihan berbicara, indah terdengar, ya menarik terdengar bahasanya, tersusun rapi kata-katanya. Kalau dia berkata-kata itu terasa kita rindu ingin dengarkan kata-katanya lagi. Ini orang balaghah. Dalam bahkan ketika dia menyinggung sesuatu pun itu menarik cara menyinggungnya gitu. Bahkan sama seperti orang yang marah tapi marahnya anggun. Marahnya itu tidak membuat orang ingin kabur langsung, tapi justru didengarkan dengan baik. Dengan apa kita bisa menyampaikan itu? Min ilmi al-balaghah. Limadha? Lianna al-balaghah yahmilu
talibuha ila husnil kalami fasahatan wa ibaratan fil lisan. وأكرركم مرة أخرى لأن من دراسة علم البلاغة يحمل membawa seseorang yang mempelajarinya ila husnil kalami fasahatan wa ibaratan fil lisan. Ya, itu yang penting teman-teman ya. Wa ba'din aydan, teman-teman yang harus Anda tahu, ilmu balaghah ini sebenarnya keindahan berbahasa itu bukan hanya datangnya setelah Islam saja. Jadi orang-orang Quraisy ada yang disebut dengan istilah al-balaghah fil jahiliyah pada masa asr jahiliyah wal balaghah fi asri Islam. Anda tahu teman-teman orang-orang Quraisy pada masanya dulu itu pintar-pintar, hebat-hebat di dalam berbicara. Bahkan di antara mereka siapa yang ingin jadi qabilah, raisul qabilah, yajibu alaihi an yatakallama fasihatan wa an yastawbi al-ahad yani fi kalami wa lafzihi al-jamil. Maka dulu semakin tinggi sastra seseorang dalam berbahasa pada zaman Quraisy, justru dia akan menjadi raisul qabilah. Makanya ada tokoh-tokoh terkenal di dalam proses pembentukan atau peletakan ilmu balaghah ini. Dahulu kala ketika pertama kali fi awwal bidayah al-ilmu balaghah la yusamma al-balaghah, itu tidak dinamai dengan balaghah. Dulu pertama kali namanya disebut dengan ilmu al-bayan. Itu teman-teman harus tahu tuh. Jadi dahulu kala ilmu balaghah itu tidak disebut langsung kepada ilmu balaghah, lakin yuqal ilmu bayan. Yang ini yang kita pelajari ini. Dulu itu pertama kali namanya ilmu bayan, bukan langsung ilmu balaghah. Man qala hakada? Orang pertama kali wadhi'nya siapa? Ibnul Mu'taz. Teman-teman bisa tulis ya. Ibnul Mu'taz menyebut pertama kali itu bukan ilmu balaghah, tapi disebut dengan ilmu bayan. Nah, ilmu bayan dulu itu yang dibayan adalah al-kashfu wal fathu ala mafhumil Quran. Ya. Dulu itu untuk mengungkap atau untuk menjabarkan pemahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka disebut dulu dengan ilmu bayan. Al-bayan ammada? Al-bayan kama qawlihi ta'ala fi surati Ar-Rahman, 'allama al-Quran, ya. Itu siapa yang mempelajari Al-Quran itu, maka dia butuh ilmu bayan namanya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, di dalam prosesnya pertama kali la yuqal ilmu balaghah, bal yuqal ilmu bayan. Man qala Ibnul Mu'taz. Nah, lalu kemudian tokoh terkenal selanjutnya itu yang disebut dengan Al-Askari. Al-Askari atau sering disebut Ibnul Askari. Nah, beliau apa sebutnya? Beliau masih menyebut sebagai ilmu bayan, tapi dia sudah menyebut ilmu bayan wasyuruh. Itu. Ilmu bayan wasyuruh. Mada qala Al-Askari? Dalam perkembangannya, dia berkata apa? Al-ilmu al-balaghah huwa kullun ma tablughu bihi al-ma'na qalb as-sami' fatamakkanahu fi nafsihi linatamakkanahu fi nafsika ma'a suratin maqbulatin wa mu'adi husnin. Jadi Al-Askari menyambung dari apa yang pernah dilakukan oleh Ibnul Mu'taz. Dia berkata, wah, ilmu balaghah ini menarik dipelajari, dia katakan. Kenapa? Tablugh bihi al-ma'na qalb as-sami'. Membuat pendengar yang mendengarkannya itu menjadi tentram, enak, nyaman di hati. Nah, itu bahasa Arab tuh balaghah. Fatamakkanahu fi nafsihi. Maka kalau ada orang yang mendengarkan kata-kata keindahannya itu, membuat tenang jiwanya, membuat hatinya menerima dengan keindahan. Li'annahu qala Al-Askari, kullu ahadin, setiap seseorang itu punya
fitrah keindahan dalam tiap pribadinya. Fakullu fitrati jamalin ala qalbi ahadin fahuwa yuqalu ilmul balaghah. Begitu teman-teman. Jadi Askari itu punya teori. Dia berkata begini. Orang, tiap pribadi itu punya fitrah keindahan dalam hatinya. Siapapun. Misalnya kalau kita duduk di suatu tempat, nahnu la nuhibbu al-wasa'ikh. Nahnu nuhibbu faqat al-dhafah misalnya. Jadi, Kasih. sebenarnya tiap pribadi itu yamliku fi nafsihi madza yamliku fi nafsihi al-fitrah al-jamaliyah. Fa fitratul jamaliyah qala al-Askari hadza aslun balighun ila ilmi al-balaghah. Inilah sebenarnya yang menjadi fondasi utama kepada proses ilmu balaghah. Jadi teman-teman, tiap kita yang punya seni memahami kata-kata gitu ya, suka seni keindahan, sebenarnya orang tersebut adalah orang yang berbalaghah di setiap harinya. Hanya kita belum tahu klasifikasinya ini namanya apa, apakah ini tashbih, apakah ini kinayah, apakah itu majaz gitu ya. Baik, pertanyaannya, lalu siapa yang membagi kepada 3 klasifikasi besar pada ilmu balaghah? Man yuqassim ila salasatin min al-furu' al-balaghah al-kabira. Siapakah orang peletak pertama yang membagi kepada 3 klasifikasi besar pada ilmu balaghah? Jawabannya, huwa Saifuddin Ibnu Sakaki. Ya, atau sering disebut dengan Imam As-Sakaki. Jadi As-Sakaki lah teman-teman yang meletakkan 3 pembagian klasifikasi besar kepada ilmil bayan, ilmil badi' ilmul bayan, ma'ani wal badi'. Nah, tapi urutannya teman-teman nggak boleh salah. Urutannya itu harus dimulai dari ilmu al-bayan. Baru kemudian meningkat kepada ilmu ma'ani, baru kepada yang ketiga ilmu badi'. Nah ini, siapa yang membagi 3 klasifikasi besar ini? Man yuqassimu ila hadhihi al-furu' al-akbar? As-Sakaki. As-Sakaki. Famadha qala As-Sakaki? Sakaki ini wafat tahun 626. Ya. 626 هجرية. قال ماذا السكاكي؟ هو قال من درس علم البلاغة فقد بلغ المتكلم في تأدية المعاني حالة اختصاص بتوفه خواص التراكيب حقها وإراد أنواع النشأة والمجاز والكناية على وجهها. Orang yang belajar ilmu al-balaghah, kata Imam As-Sakaki, berarti dia sudah sampai kepada puncak cara bicara yang membentuk makna-makna khusus, yang membentuk makna-makna yang hanya dipahami banyak oleh orang yang mengerti itu dan orang yang menyampaikannya. Misalnya, Al-Quran. Kata Imam Al-Sakaki, itu tingkat tinggi ilmu balaghah. Pertanyaannya, man yafhamu katsiran ila ilmi al-balaghah? Khususnya dalam Al-Quran. Tab'an mutakallimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang lain yang menafsirkan ataupun yang menyampaikan bayannya belum tentu sampai kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Lighayati wa libulughil mutakallim. Karena tingginya tingkat makna yang dimiliki oleh atau yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan. Maka As-Sakaki, beliau itu punya buku yang terakhir yang kemarin saya share kepada teman-teman itu, namanya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Miftahul Ulum ini karya As-Sakaki. Beliau ini jangan lupa, beliau lahir di Uzbekistan. Ya, atau sering disebut Khawarizm. Ya, Uzbekistan atau di Khawarizm. Beliau bukan Arabi, lakin huwa ajami. Jadi teman-teman, Anda harus pahami
orang yang mempelajari atau orang yang berbicara bahasa Arab itu terbagi kepada dua. Ada yang disebut Arabiyun, yang kedua ada yang disebut dengan Ajamiyun. Arabiyun huwa maknahu asli orang Arab. Wa takallama Arabi. Yang kedua Ajami adalah orang yang bukan asli Arab, lakin yatakallam bil lughatil arabiyyah. Ya, ana ukarrir marra ukhra. An-natik li al-lugha al-arabiyyah qismani, arabiyyun wa ajamiyyun. Fa'arabi humul ladina mutakallimuna bil lughatil arabiyyah wa waludu, mereka lahir juga, tumbuh juga di orang Arab, di lingkungan Arab. Lakin ajamillah, misdama nahnu, seperti kita ini. Lau qaddarna nahnu litakallum bil lughati al-arabiyyah al-fasiha wal jamil jiddan, ma'nahu nahnu lasna arabiyyan, lakin nahnu ajamiyyan. Nah, as-Sakaki itu orang Ajami. Maka peletak dan pembagi ilmu balaghah itu bukan Arabi, tapi adalah Ajami. Dari mana asalnya? Dari Uzbekistan Al-Khwarizmi. Ya, kalau sekarang itu termasuk benua Rusia. Ya, bagian dari Rusia itu adalah diantaranya Uzbekistan. Hal darasa al-Sakaki ila masalan al-Saudi abil al-Sudan? Tidak. Sakaki itu tidak pernah belajar ke Timur Tengah. Tetapi al-ulama, al-nuhat, al-balaghiyun alladhina ja'u min asy-syarq al-awsat daiman yudarrisuna fi masajid bi Khwarizm. Tapi para ulama, para nuhat, nuhat itu adalah maknahu ahli nahwu, ya. Aw as-sarfiyun al-balaghiyuna min syarq al-awsat, dari Timur Tengah, seringkali datang ke Uzbekistan atau Khwarizm menyampaikan ilmu-ilmu balaghah di masjid-masjid. Kullama hadara ulama min syarq al-awsat fi Uzbekistan fa as-Sakaki mawjud indahum. Dari situlah as-Sakaki belajar. Jadi as-Sakaki tidak pernah belajar di daerah Timur Tengah, tetapi ia hanya belajar di kampungnya sendiri. Baik, ayuhat talab al-'azzaa, kaifa nash'atu ilmu al-balaghah? Teman-teman harus tahu, ilmu al-balaghah bada at-tadwin wa at-ta'lif 'inda al-'arab, 'arafu katsiran min al-ahkam an-naqdiyyah allati a'anatuhum 'ala naqdi asy-syi'ri wa tadhawwuqihi wa naqdihi. Jadi cikal bakalnya dahulu timbul balaghah ini karena banyaknya orang-orang dari Quraisy, bahkan orang-orang yang di Timur Tengah, selalu berbicara tentang syair dan rasa, ya, atau sense. Makanya rasa itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan az-zawq al-lughawiyah, ada juga yang disebut dengan az-zawq, ya, az-zawq al-jismiyah. Ada yang disebut az-zawq al-lughawiyah, berarti sense of language. Orang itu kalau bicara enak terdengar, santun kata-katanya, fasih kata-katanya. Inilah sebenarnya sumber dan asal muasal cikalnya balaghah itu. Ada juga yang disebut dengan az-zawq al-jismiyah, bahasa fisik, bahasa jasmani. Misalnya, kalau kamu bicara tangannya diangkat, misalnya gitu ya. Kemudian mimik wajahnya seperti apa, mencerahkan. Sebenarnya itu adalah ungkapan-ungkapan balaghah. Jangan salah teman-teman, itu ungkapan-ungkapan balaghah. Nah, ungkapan-ungkapan itulah yang disebut oleh As-Sakaki, ana ja'altuhu nash'atan fi ilmi al-balaghah. Aku jadikan dia sebagai cikal bakal sumber pada ilmu balaghah. Dari apa tadi? Az-zawq al-lughawiyah, language of sense, dan az-zawq al-jismiyah, atau language of body. Ada bahasa tubuh yang dikenal, ya. Saya ulang.
Cikal bakalnya bersumber kata Imam Sakaki apa dari dua. Az-zawq al-lughawiyah atau language of sense, dan yang kedua adalah az-zawq al-jismiyah atau disebut dengan bahasa tubuh seseorang. Baik itu mimik wajah, tangan, dari peragaan, ya cara melangkah. Coba lihat, itu mengandung bahasa. Ya, setiap peragaan dari tiap tubuh manusia itu sebenarnya mengandung respon atau sinyal bahasa tertentu. Nah, itulah sebenarnya bagian dari cikal bakal bahasa dahulu. Nah, oleh itu teman-teman, Anda harus pahami yang disebut dengan az-zawq al-lughawiyah dengan az-zawq al-jismiyah. Nah, selain itu teman-teman, qala Syakaki, ya, nash'atul balaghi 'inda al-Arab, dimulainya peletakan ilmu balaghah. Kata Imam As-Sakaki, sesungguhnya dimulai setelah nuzul atau zuhurul Quran al-Karim wa hajat ila fahmi al-Quran al-Karim. Jadi itu sumber utama yang paling dibutuhkan. Jadi puncak dibutuhkannya keilmuan balaghah itu setelah turunnya secara totalitas ilmu Al-Quran dan kebutuhan untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang memang Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab. Nah, itu teman-teman ya. Lidzalika kanat nash'atu al-'ilm al-balaghah tasiru ila janib nash'a ulum al-lughah al-arabiyyah. Maka seiring berjalannya kebutuhan terhadap pemahaman bahasa Arab pada masa itu pula yatatawwar ilmul balaghah abrul qurun. Maka semakin dibutuhkan pemahaman kepada ilmul balaghah. Baik. Ayuhat talabul azza, sedikit lagi sebelum nanti masuk kepada tanya jawab. Ilmul balaghah yang saya sebut tadi, ini tidak akan panjang-panjang kepada sejarah. Tadi terbagi kepada 3. Siapa yang membagi? Jelas tadi Imam As-Sakaki. Pertama adalah ilmul bayan, wasani ilmul ma'ani, wasalis ilmul badi'ah. Baik. Wasual an, mada fi bahtsihi ilmul bayan? Apa saja sih yang dipelajari pada ilmul bayan? Hanya ada 3 pembahasan besar di dalam ilmu al-bayan. Itulah yang hari ini kita sedang pelajari. Apa saja? Ya, ilmu bayan itu hanya membahas kepada 3 saja. Pertama, at-tashbih, as-tsani al-majaz, was-tsalits al-kinayah. Baik. Mabahis fi ilmi al-bayan faqat 3. Al-awwal at-tashbih, was-tsani al-majaz, wasalis al-kinayah. Ya, kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, bahasa kerennya, at-tashbih itu bicara tentang semile namanya. Semile. Kalau yang kedua al-majaz, metafor. Jadi melebih-lebihkan gitu ya, baik melebihkan untuk menaikkan, baik melebih-lebihkan untuk menurunkan. Karena melebih-lebihkan itu nggak selalu harus ke atas, turun juga ya. Baru yang ketiga al-kinayah. Dari 3 ini teman-teman saya harus pahamkan pada Anda, min hadhihi thalatha at-tashbih wal majaz wal kinayah aina awsa'ul mabahas? Mana yang paling luas lingkup pembahasannya? Yang paling luas lingkup pembahasannya hanya pada at-tashbih. Tashbih. Tashbih itu banyak sekali pembahasannya. Belum pembagiannya nanti. Mana wajhul syibh, mana nanti ada tashbih, mana nanti yang disebut dengan al-musyabbah bihi, al-musyabbah gitu ya. Nah itu nanti kita pelajari, nggak sekarang. Maka ada yang akan dipelajari juga namanya arkanut tashbih, wa adawatut tashbih, wa uslubut tashbih. Al-muhimmu aqul likulli wahid minkum anna awsa'al mabhas fi ilmi al-bayan huwa at-tashbih.
Jadi pembahasan ilmu tashbih itu, kalau di buku kita itu jelas banget ya. Kalau terdiri dari 250-an halaman, itu nyaris 195 halaman itu bicara tentang at-tashbih. Itu bicara tentang at-tashbih. Nah, yang kedua baru al-majaz. Al-majaz itu sedikit sekali. Ya, al-majaz. Al-majaz itu sedikit sekali. Apalagi al-kinayah. Itu nyaris lebih sedikit juga. Walidzalika wa talab al-'izza, ana usikum an natadarras katsiran fi 'ilmi hadha al-bayan wa aktsar al-mafhum يجب علينا الحصول على المعلومات القيمة في علم التشبيه والبجاز والكناية. وأخيرا, yang terakhir teman-teman, apakah peletak ilmu bayan, ilmu al-ma'ani dan ilmu al-badi' beda atau sama? Sesungguhnya sama saja, tidak ada perbedaan. Hanya di awal-awal pembedaan nama-namanya berbeda-beda. Tapi sesungguhnya muncul tadi dari dua hal. Ini paling penting suatu hari kalau ujian saya tanyakan gitu ya. Yang cikal bakalnya muncul dari az-zauq tadi, rasa. Atau bahasa Inggrisnya sense of language-nya dan sense of body-nya. Itu teman-temannya. Baik. Wa ilmu bayan, yang paling menarik dari ilmu bayan itu apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari itu tashbih, majaz, al-kinayah, tapi pada apanya? Yaitu pada al-kashfu alal makna. Ya, al-kashfu itu membuka tabir. Itu al-kashfu namanya. Bukan sekedar al-fathu. Kalau al-fathu itu membuka, misalnya ini air minum lalu dibuka dari tutupnya, ini al-fathu. Wah, ini cuma segini saja. Tapi kalau al-kashfu itu bukan sekedar membuka, tetapi dibuka tabirnya. Apa yang dibuka tabirnya? Maksudnya, isinya, atau kalau bahasa orang Nahwu itu dipretelin, di-i'rabin semuanya. Dari keindahan berbahasa. Nah, oleh sebab itu teman-teman, pentingnya ilmu bayan adalah untuk mengetahui tingkat tashbih, ya, untuk mengetahui tingkat majaz, melebih-lebihkan atau mengurangi, atau tingkat semilanya, pemahaman sama katanya, dan kinayahnya juga demikian. Itu yang dipahami, litamakkun 'alal kalam. Makanya ketika ada orang mempelajari ilmu bayan, misalnya gini, antum tahu misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berbicara, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. من هذه الآية نحن فهمنا كثيرا على أن الله سبحانه وتعالى يسأل إلى أحد. لكن السؤال, هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى الجواب؟ لا. Nah, ini masuk pada ilmu apa? Ilmu balaghah. Nah, pemilihan kata-kata tadi, pemilihan kata-kata tashbih misalnya, ada yang disebut ara'aita. Pertanyaannya misalnya gini, kenapa enggak ditanya saja anazorta misalnya gitu ya, atau abasorta, akhabirta. Nah, ini adalah permainan dari makna al-kashfunya harus diketahui. Mengapa Allah menyebut ro'a yara? Itu perlu dikashfu, perlu ditarik ciri tabir di dalamnya. Mengapa disebut demikian? وهكذا يا الطلبة الأعزاء أنا يعني هذه فقط وسيلة بسيطة لكم جميعا. Ini sebagai pengantar kecil saja untuk teman-teman semuanya karena waktunya tinggal 3 menit. Maka silakan ada yang bertanya, nanti jika pertanyaannya banyak kita bisa masuk kepada Zoom kedua Akbar ya. Silakan teman-teman agar lebih panjang. Izin bertanya Ustadz. Jangan jauh-jauh dulu, yang penting kita masih pemahaman kepada tarikh ilmu balaghah wa ba'din aqsamihi ila al-bayan wa al-ma'ani wal badi'. Wa aqsam al-ilm al-bayan ila thalathatin. Al-awwal at-tashbih, wa thani al-majaz,
والثالث الكناية. تفضلوا. Tidak ada yang bertanya? Berarti Ustaz untuk pelajaran Balaghah 1 ini apakah membahas ketiga ilmunya, ilmu bayan, ilmu ma'ani atau ilmu badi atau ilmu bayan saja Ustaz? Untuk Balaghah 1. Bagaimana Ustaz, suaranya Ustaz nih kecil nih. Boleh ditulis. Saya tampaknya bermasalah ini dengan speakernya nih. Boleh ditulis? Teman-teman boleh ditulis langsung ya, silakan. No problem. Akbar, nanti berkenan sekali lagi ya. Insyaallah Ustaz. Ini suaranya sudah bagus. Silakan. Ada yang bicara? Ana Ustaz. Ya, tafadhali. Mas Muki. Ana Siti Maryam. طيب يا سيدتي مريم تفضلي. Tadi kan dijelaskan Balaghah itu sudah ada pada masa jahiliyah ya. Nah, pada masa Islamiyah itu kan membayan Al-Qur'an ya. Pada masa jahiliyah apa yang mereka bayan itu? Syukron.